Oke teman-teman semuanya, ini dia untuk round kedua kita PUBG Mobile Living Star Challenge, di mana flat path-nya tetap sama. Tetap sama. Ya tetap sama, cuma beda jalur aja. Berarti Tadi 9 ke 3 kan? Sorry, 9 ya benar 9 ke 3. berarti pilotnya baik ya. 8 ke 2 sekarang. Fair Ya oke ya? lah, fair banget. Alteri kan masih tetap sama, BTR tetap sama, Gedegate masih tetap sama di area dari Ritz. Mungkin bisa ke logistik langsung center pengen. kalau mau. Betul. Mereka langsung pindah pulau nampaknya dari Gedegits. Tapi dari gerak-geriknya juga mereka bermainnya cukup hati-hati kali ini. Dari tim NFT juga mereka mengambil posisi yang sama, karena memang di awal dari GD itu bertemu sama tim NFT. Aku pengen lihat zonanya sini kemana ya, zona. Wah, tapi Boom di bagian utara enak banget Om. Mereka nge-splitnya kayak ya udah, mereka mainnya santai aja. Mereka pengen nge-split jauh-jauh juga, bahkan sampai ada yang ke Rose Farm-nya. Itu mereka juga santai aja karena nggak banyak kontestan sama sekali. Bahkan di bagian Hot Spring, LH mereka pindah, mereka nggak turun mid stain, mereka turunnya di Hot Spring kali ini. Wow, dekat dengan ini dong berarti. Icon tadi, dekat Boom juga Iya. dia. Oke. Menarik. Oke, untuk di awal-awal nampaknya udah mulai ada perubahan yang terjadi. Dari Limited Hustle dia nggak pengen langsung join fight ke tim Voin, tapi di bagian lain juga nampaknya dari tim For Icons mendapatkan beberapa knockdown-nya. Bahkan dari tim Boom juga fight dengan tim Victim. Boom bertemu lagi dengan tim Victim 365. Boom dengan Victim ya, karena mereka deketan juga Deketan. kan. Satunya di e-sport. E-sport ya, bukan e-sport ya teman-teman ya. Habis bilang aku baru sadar gitu. Kayak kemirip ya. Iya, e-sport. Oke, pelabuhan utara. Bukan e-sport. Ya, jangan salah. Jangan salah, betul. Kalau Boom di Iceborg. Iceborg. Iya, Iceborg. Oke, Tuh yang siap. salju-salju tuh bisa kita lihat kan, pemandangannya udah beda alam ya kan. Di bagian utaranya itu udah mulai campur aduk, ada salju juga. Tapi di tim For Icons juga mereka cukup santai. Mereka nggak ada counter sama sekali. Mereka bisa lah untuk bisa mendapatkan resource yang cukup memadai untuk di menit-menit awal. Ya, dari circle-nya sendiri, mungkin dari pemetaan kita yang sekarang ini ada dua sudut ini ya. Dua sudut ini punya dua kubu, tau gak sih? Alter ego di kubu kiri bawah, Iya. Boom di kubu kanan atas. Dua kubu. Dua kubu, dua-duanya dari tadi dengan posisi yang sama, dengan spread out yang sama juga. Lebar banget mereka nge-spread. Nah, kalau bicara soal lapangan bola ini nih, ada di tangan dari tim DG. Betul, Shield yang ada di lapangan sepak bolanya kali ini. Dan untuk di aset sebelah kanan juga kita bisa melihat untuk status dari masing-masing tim. Mereka masih komplit kok, masih prima untuk saat ini, nggak ada yang terpick up sama sekali. Mungkin upaya revive berhasil dilakukan, dan dari tim DG mereka juga nyaman banget sih, nggak ada gangguan sama sekali. Ini berarti seharusnya kalau ada lapangan sepak bola di Blomster. Jadi belum star banget ya. Karena mereka memang spot turunnya di sana sih, dengan menyisakan satu pemain mereka ini lumayan jauh, ada di atas sana dia. Di area dari mana tuh? Mana sini? Wengen, Bukan itu yang lama dong. Lupin Feld. Oke. Tapi balik lagi. Ini damai ya. Damai Sekali round yang kedua. Berarti prediksi Om Bawa bener ya kan, menit-menit awal tuh damai. Damai dulu ya. Damai dulu. Mau gak mau, suka gak suka sih. Kalau mau dapat ini enggak prize pool enggak? Oh iya. Ya harus damai gini dong. Harus. Tapi nanti strategi. harus siap nih. Harus siapnya adalah ketika kita berdamai di 10 menit pertama, pastinya nanti ombak gedenya bakal datang di 11 ke atas. Pasti, karena sebisa apapun kita di awal berusaha untuk menghindari, di akhir udah tidak terhindarkan lagi ya kan, karena Ya intinya adalah cepat atau lambat. betul, cepat atau lambat, tinggal kita pengen pilih yang mana, pengen pilih jalur cepat kah, kita pengen fight di awal, atau kita nunda-nunda juga ujung-ujungnya kita fight. Tapi malah untuk di akhir-akhir itu fightnya lebih beresiko lagi, karena banyak banget tim-tim juga yang pasti fight satu sama lain. Oke, dari Boom dekat dengan Icon sih, ada di arah jam 12 ya buat Icon, dan lihat Boomnya bermain dengan cukup berhati-hati juga, tampaknya menyadari bahwa dekat dengan mereka tadi ada dari Victim 365. Yap, betul. Yang sudah sangat menanti juga, jadi mereka chill sekarang. Dari GPX sama di area bawah untuk mid stand-nya, ini suara tembakan sudah ada sih, tapi gak ada yang keluar dari elimination feed kita, jadi kita masih menantikan juga pastinya kalau ada yang bisa tumbang. Ya, saya betul, karena ternyata Om Bawa betul masih tenang banget dari bagian elimination feeds-nya, nggak ada korban yang berjatuhan sama sekali. Dari GPX juga mereka masih bisa melebarkan sayapnya kembali.
masih free banget, tapi sejauh ini juga nampaknya dari Onyx juga mereka udah mulai mengusung lagi seorang Cleon yang berpisah seorang diri untuk bisa menjadi informan ataupun mata-mata ke tim-tim lain yang mungkin jaraknya terdekat saat ini dengan tim Onyx juga. Oh ya ini, tapi aku tidak menyangka sedamai ini. 5 menit pertama. Damai banget. Saya tidak menyangka bahkan suara tembakan pun ya jarang-jarang lah kita dengar. Betul. Mereka kalau nembak mungkin tembak angin juga sekarang ya. Gak ada siapa-siapa loh, bener loh. Simba yang tadinya main agresif, mungkin sadar sekarang sudah ada dalam compound. BTR yang kita lihat ada di open field sekarang sudah gak kelihatan juga di bagian luar. Dan dari Simba ya udahlah kita lagi turus ya. Wow, ini berarti mereka udah mainnya udah lebih serius lagi nih. Betul, betul. Untuk di game yang kedua mereka benar-benar kayak berusaha untuk bermain semaksimal mungkin. Placement dulu lah, at least mereka kantongi poin-poinnya, baru nanti akan disambungin juga dengan poin-poin eliminasi yang mereka dapatkan seiring dengan berjalannya waktu. Oke, dan ya kalau bicara seiring berjalannya dengan waktu, menit 10. Menit 10. Menit 10 seiring berjalan waktu. Oke, itu Di sini ya, di Livik ya. Oke, di Livik. Di Livik. Oke, Gede Gits aman loh, Gede Gits juga. Ih, asik banget Gede Gits ngelutnya. Asik. Iya Wah, loh, tenang banget. mereka kan di pulau seberang nih. Betul. Dekat dengan mereka NFT lah ada lah. Iya, iya. Logistik, betul-betul. Betul, mereka kemarin juga ini dari outfitnya dari player GDGit juga udah sesuai tema banget ya kan. Ijo-ijo Gojek banget. Soalnya kemarin seru Omawa. Fun match-nya untuk di yang Gojek fun match-nya itu ada yang namanya Gosen. Oke. Jadi mereka checkpoint pertama itu di SMB, mereka cari kendaraan motor dulu karena kan Gojek. Baru nanti mereka berotasi ke checkpoint yang kedua untuk mengirimkan paket berupa first aid. Oke, tapi tampaknya saya salah ya. BTR masih ada di open field. Cuman bedanya sekarang adalah BTR gak dapetin lawan yang ada di open field. Iya, sepi nih sejauh Sepi mata nih di luar nih. memandang. Karena semua masuk kandang, kunci pintu aja nih semuanya nih. Iya betul. Kayak mereka lebih objektif lagi mainnya untuk di game kita kali ini. Mungkin mereka ingin meminimalisir banyaknya rotasi agar tidak mudah terpick off nantinya oleh tim-tim lain. Seperti halnya dengan tim Bigetron. Jalan mereka juga sejauh ini dari bagian minimap ya. Kalau misalkan kita pantau itu benar-benar aman banget. Gak ada contender sama sekali. Tuh, suara tembakan di belakang dari Zuxi. Heeh. Dan BTR mereka tetap dengan style mereka berarti sekarang. Dimana mereka mengamankan untuk posisi 2-2. Strategi mereka ya, 2 jalan bareng tadi Yuhai. Dengan Yuhai. Luxi dengan si Liquid. Liquid. Ya betul. Betul-betul. Ini juga tadi Flippy dia ngeluting airdrop juga tenang aja gitu. Kita nggak perlu setup smoke walaupun cukup terbuka ya kan. Tapi YOLO aja kita ambil. Karena tenang banget, nggak ada gangguan sama sekali. Iya, tapi setenang-tenangnya lihat medical supply-nya, 1 first aid. Lihat first aid-nya berapa aja sini? Lu bisa total sini first aid-nya. Kenapa strategi healing bisa gagal? Karena first aid-nya jarang. Iya, iya sih dia masuk kan? dari rumah ke rumah lihat kosong. Gak ada apa-apa. Memang kayak akan senjata, peluru, tapi untuk medicalnya seperti kata Om Bawa itu kurang. Bahkan sharing looting juga terjadi dari Flippy dioper ke Ramones. Iya, iya. Mungkin ini yang membuat agak sedikit sulitnya ya permainan dari Livik sendiri kita yang sekarang. Tapi zona kembali terbuka dan masih dengan zona tengah. Jadi masih chill, santai teman-teman semuanya. Ya, menit 10, tenang aja. Jadi kita masih menunggu untuk zonanya menutup, mengunci pertama kali. Iya. Kalaupun ada gesekan bisa jadi ada di area mid stain. Mid stain. Mid stain lah paling dekat lah. Oke betul, menarik betul karena kan deket banget jaraknya untuk satu player dari tim NFT ya, deket sama tim GPX juga dan boom, masih nyaman banget, adem kali ya untuk di Iceborg kan jadi belum mau berpindah gitu Bumi Omawa. Yes, ngapain pindah ya kan? Santai dulu. Santai dulu. Dan ya NFT mereka sudah mulai main 4 juga ini nempel bareng stick together. NFT-nya di mid stand mereka jaga, mereka jadi gatekeeper di sana. GPX. Oh, kelihatan ternyata Kraibu. Kelihatan. Turun. Kraibu, dia fokusnya ke tim NFT, ternyata nembakin mungkin datang dari tim Bigetron di bagian belakang. Bagian Betul. backline dari seorang Kraibu tidak tercover dengan sempurna, jadi bisa di pick off beberapa peluru panas untuk menembus armor dari seorang Kraibu. Oke, tapi masih bisa kabur ternyata ya. Ini informan untuk GPX, ini adalah orang penting pastinya. Satu pemain yang dibiarkan menjaga di area belakang juga. Oh, Tapi di wow. mana tuh yang jadi? GPX lawan NFT. NFT, oh Rosemary yang justru mendapatkan keunggulan dengan satu pecahan poin pertama dari tim NFT dipulangkan sudah knock and valid no debat dan sekarang dari seorang Rosemary berpindah lagi untuk bisa mendapatkan area yang lebih nyaman lagi, lebih tinggi lagi, satu buah atap dikuasain oleh seorang Rosemary dan nanti kita beralih lagi POV-nya ke tim yang berbeda, Alter Ego juga sedang berhadapan nampaknya dengan tim Voin. Wow, oke. Tapi ini cuman Fnatic ya sendirian. Ah iya, Iya, jauh. dia cuma sendirian. Dan itu kalaupun memang bisa dapetin knock, udah pasti cuman knock Ya udah cuma knockin aja. dan cuma knock aja. Terus ini seharusnya dari Alter Ego mereka nyumbangin ininya loh. First aid-nya ke satu orang nih.
Iya betul. Tadi kan potato ya. Ya bisa jadi. Kalau Bisa ini jadi. Luxi 5. Mari kita total ya teman-teman ya. Liquid 5 tambah 3, 8. 8. Baru 8 tapi Baru Yuhai. 8. Yuhai-nya lagi knock. Tapi Zuxi juga langsung sigap. Dia langsung berusaha untuk memegang seorang Yuhai untuk dilakukan upaya revive. Dari Liquid juga berusaha untuk memberikan backupnya. Mungkin biar lebih cepat lagi digunakan satu buah motornya. Touchdown masuk ke dalam satu buah compound. Tapi untungnya Yuhai posisinya aman sih. Betul. Di satu buah compound. Oke, tapi pertanyaan menarik yang nembak dia siapa gitu loh. Dan dari mana? Paling dekat tadi GPX kan? GD juga bisa. Atau GD? Tuh, bukti di follow up lagi gak sih pergerakannya sama Nichil? Jadi bisa dibilang bahwa dari BTR sekarang lagi sedang terpin juga. Tapi ya itu dia batasan kita 10 menit. Kita akan melihat gesekan demi gesekan yang akan terjadi juga karena beberapa tim mereka sudah bermain di luar dari zona. Satar tampaknya akan bermain sedikit lebih safe. Tadi dia ada 6 first set yang dipakai. Atau yang dibawa oleh Satar. Di bawah. Ya. Betul-betul. Mungkin akan lebih bertambah lagi kalau misalkan Satar dapetin lagi boostingan dari 8 kit yang ada, tapi dari limited hustle juga lagi-lagi terpick off dengan headshotnya setelah ditumbangkan. Dan ini dia tempat recallan dari Hades. Kayak Hades jaga-jaga ya kan kalau misalkan tim terpick off bisa di recall, tapi nampaknya juga cukup sengit pada terjadi dan ada counter Gremory mendapatkan knockdownnya ke tim limited hustle, lagi-lagi limited hustle bukan dari tim Onyx tapi malah victim yang benar-benar menghantui pergerakan dari limited hustle dan lagi-lagi 2 game berturut-turut menjadi tim pertama yang harus dropping out too early Om Wawa. Oh sayang sekali, meskipun memang sudah mengubah lokasi dari drop masih belum membuahkan hasil positif untuk limited hustle. Sedangkan dari NFT berjumpa dengan GD Kids kali ini pertempuran gak akan bisa dihindari di sana. Dan lokasi yang bagus banget sih diamankan oleh victim 365. Tempat recall lah diamanin. Biar nanti gampang langsung nge-recall gitu kan. Kalau pulang satu bisa langsung recall. Dan juga sekarang nampaknya dari Kyuzui, dari tim Icon 4S juga cukup dalam bahaya. Sedang dibuka jalur evakuasi dengan smoke yang di pop out. Tapi nggak bisa karena Flyboy. Juga dengan sigapnya AWM juga di tangan seorang Flyboy disumbangkan 1 poin untuk masuk ke tim dari DG. Ya sejauh kita melihat memang zona yang ketiga akan menutup sebentar lagi. Tenang teman-teman, ini badainya bakal pecah nih. Karena masih ada 12 tim. Kalau tadi di round yang pertama ini kan tinggal 10 ya. Karena udah 3 yang hilang di awal-awal. Tapi sekarang 12 tim bakal jauh lebih sempit lagi. Sementara BTR di bagian nomor tim harus knock 1 pemain dan dia Rosemary hampir mendapatkan 1 target yang diinginkan. Betul, tapi Chill udah tertek low HP banget sih dengan damage yang diberikan sama Rosemary, tapi untuknya bisa melakukan healing di dalam satu buah ataupun di balik sebuah obstacle. Dan dari Zuxi sedang berusaha untuk mengokang 1 buah Molly-nya. Molly? Oh enggak, skinnya. Skinnya yang keren, berapi-api, kirain Molly. Kok ada api-api, ternyata skinnya. Ya tapi Yuhai ternyata udah knock end ya, udah end juga buat Yuhai. GPX lawan victim 365 ini GPX ya di gatekeeper banget. Masih di open field kan mereka? Iya betul, masih di area open, tapi dia juga dapetin vision yang cukup enak, ditumbang satu persatu beberapa player lainnya. Dan dari Zuxi, dia masih nge-hold angle di satu buah angle yang sama, dan Booms juga nampaknya gak bisa berkutik lagi. Mau gak mau GD juga harus survive dengan player terakhir seharusnya dari seorang Booms, dan Liquid menjaga area yang berbeda. Di lock sudah posisi angle dari tim Genesis Dogma. Oke, di bagian atas Liquid hanya akan menahan terlebih dahulu. Zona lumayan dekat dengan dia, jadi dia akan bisa masuk nanti ya. Jadi berjalan beriringan dengan Blue Zone sendiri. Sedangkan ini dia untuk Simba, ada Saptanas mengunci pemain dari GPX. Dan di depan sana pemain yang lainnya, wallbang dilakukan oleh Wolfie tadi. Iya betul, wow ini berarti backup dari Simba. Memang mereka kayak bermain di area yang masuk dalam jangkauan rekan timnya juga. Tapi dari seorang Deal juga hampir tumbangkan, tapi untuknya sigap langsung bisa men-take cover, menutup angle-nya kembali. Dan sekarang juga rotasi untuk masuk ke bagian play zone-nya. Dan dari seorang Coolboy memilih area yang berbeda dari seorang Deal. Di bagian depan juga ada pakai boom dari Hexa, tertumbangkan juga, belum ada tanda-tanda dipulangkan menjadi sebuah poin eliminasi. Tapi dari Deal tertangkap di bagian belakang, dan mau gak mau mungkin direlakan sudah, tapi dari Morphe juga nampaknya masuk dalam jangkauan tim S276 dari Turu. Coolboy juga nampaknya berusaha untuk menumbangkan, tapi Onyx lah yang mendapatkan angle-nya ke tim GPX. Ya, sementara dari Booms untuk GD Gates berhasil juga mendapatkan pemain yang lain, dan chaos sudah terjadi di mana-mana. Simba akan bergerak untuk masuk ke dalam zona berikutnya. 3 pemain mereka, karena memang mereka selalu menyisakan 1 pemain berada atau menjaga di bagian belakang. Dan sekarang mereka masih aman juga. Onyx kembali akan bergesekan bersama dengan BTR dan Zuxi terpantau oleh Cleon, dan lagi 1 knock yang sangat manis dilakukan oleh Cleon. Ya betul banget, dan sekarang juga Cleon lagi berusaha untuk healing dengan bandage yang tersisa yang ada di tasnya dia saat ini. Liquid
masih dengan posisi yang sama di area yang cukup tinggi untuk bisa membuka area yang lebih clean lagi, tapi akhirnya juga akan nge-follow up lagi. Mungkin akan berotasi dengan cukup cepat juga dengan menggunakan motornya di bagian Livi kali ini. Dari seorang Luxy, dia bergerak di area yang berlawanan juga. Masih sama-sama berusaha untuk nge-split lagi-lagi dari tim Bigetron Red Alliance. Itu Smoky Puki kenapa tuh? Kenapa tuh ya Smoky Puki tuh ya? Nabrak siapa tuh dia? Panik kali ya, dia kenapa terpeleset dari kendaraan. Oke, tapi zonanya semakin mengecil. Zona yang kelima, Luxy harus berhati-hati ketika akan masuk ya atau membongkar salah satu compound karena udah pasti ini adalah tempat yang sangat ramai sekali. Oke, membiarkan dua rekannya untuk masuk, memilih satu buah compound dan nabrak ke bagian dari wall, masih bisa turun dari kendaraan tersebut. Betul, tapi Smoke juga nggak lupa untuk di setup dari seorang Liquid untuk bisa mempermudah lagi jalurnya untuk masuk dan juga rekan satu timnya. Tapi Nate juga dilontarkan, sudah mulai terdengar juga, tapi Onyx juga nampaknya cukup kesulitan. Nick ditumbangkan di bagian belakang, bahkan coba steal poin eliminasinya oleh seorang Zuxi, dan poin tersebut masuk dalam poin tim Bigetron. Yes, dan ya kita bisa melihat bagaimana tajamnya sebenarnya untuk pemain-pemain BTN ketika mereka melakukan finish move-nya. Tapi dua orang langsung harus knock begitu saja di tangan Poin. Wow, sekejap mata tiba-tiba ditumbangkan satu persatu, bahkan juga hampir menumbangkan player terakhir dari tim Bigetron. Zuxi menjadi target dari seorang Tenski, dan juga ada lemparan Molly dan juga lemparan Net. Tapi Zuxi juga benar-benar low banget HP-nya, terlihat terpantau ada di dalam satu buah compound, tapi Playzone juga yang nampaknya mengeliminasi posisi seorang Zuxi. Yes, tempat yang nggak begitu nyaman sama sekali. Sedangkan Void akan harus berlari masuk ke dalam zona. Ada alter ego di belakang dan juga masih ada lagi siapa? Onyx di sisi kanannya. Depan atas bahkan masih ada dari DG sendiri. Jadi ini situasi yang cukup berat sebenarnya untuk Void karena mereka harus vaulting dulu untuk bisa keluar. Dan vaulting itu punya animasi ya. Jadi akan ada sedikit momen di mana mereka nggak bisa melepaskan tembakan. Setuju, kalau vaultingnya itu juga langsung berhasil. Kalau gagal kan jadi bikin panik ya kan. Susah untuk vaulting, dan sekarang nampaknya mampukah granat dari seorang Poundbit on point untuk bisa melukai player di tim DG. Tapi balasnya juga hati-hati, GG juga memberikan nades balasan untuk bisa menyentuh posisi dari seorang Poundbit. Yes, Alter Ego sudah berhasil untuk menyentuh zona yang ke-6. Mereka sangat aman banget sekarang berada di bagian selatan sendiri. Dekat dengan mereka ada DG sih. Poundbit kalau nggak sadar di belakang bisa di backstep, dan Rancid gagal untuk menumbangkan Poundbit. Yes, betul, dan berhasil bisa take cover sebentar waktu ini di dalam satu buah pepohonan, dan Rancid juga bergerak. Dan sekarang nampaknya Fnatic juga cukup bingung, dia harus mengamati Voin, tapi di bagian atas juga ada tim DG. Dan AS sekarang posisinya malah terjepit dari kedua sisi yang berbeda, Om Wawa. Yes, mereka langsung dibersihkan juga. Voin berhasil untuk keluar dari compound mereka, dan Voin akan berduel dengan DG. Sekarang 4 pemain DG, dan DG sedang tersandwich. Ada Boom di samping mereka, ada Voin juga di sisi yang berbeda. Jadi ini berat banget untuk pemain-pemain tersebut agar bisa kabur, dan AE baru saja tereliminasi. Ya, betul, dan sekarang nampaknya dari Void juga mereka akan membagi split fokusnya ke bagian kanan dan juga kiri, karena ada Onyx dan juga DG yang berusaha untuk menghantui juga pergerakan dari tim Void. DG GG Junior juga melontarkan granat, dipantulkan ke bagian depan dengan high toss-nya. Jarja ditargetkan, bahkan di bagian lainnya dari seorang Alpha. Sekarang L-nya connect menemukan satu player dari seorang Rosesi, Om Wawa. Alright, dan Void bisa keluar tadi untuk Voidnya, dan bahkan mereka sangat dekat sekali ya. Mereka berada di bagian selatan, utaranya dipegang oleh DG sekarang. Yes, betul, dan sekarang dari seorang Alpha akan beralihkan lagi fokusnya masih di posisi yang sama. Masih memfokuskan juga ke tim DG, bahkan seorang Shield ditumbangkan juga, dijatuhkan juga posisinya oleh tim Void. Wow, ini Void udah nyaman banget sih. Mereka lengkap dengan 4 pemain. P90 langsung dipakai oleh Canon sendiri, membersihkan 3 orang sekaligus. Mana nih pemain terakhirnya? Dicari, tinggal satu player terakhir, masih belum terlihat, masih belum terbaca juga, mungkin sedang melakukan healing karena di bagian minimap terpantau nggak ada tim lain lagi kecuali tim Void. Oke. Zona yang ke-8 juga, dan yes itu dia Void Esports akan mendapatkan winner